Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Aura Ekonai Putri Andita, NIM 2430811073. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial. Indonesia adalah negara hukum yang mengedepankan nilai Pancasila. Pancasila sendiri ialah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau 5 prinsip yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan dirumuskan oleh Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia. Kelima sila tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila penting untuk menjaga persatuan, toleransi, demokrasi, etika, dan cinta tanah air. Perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yaitu: Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh perilaku menyimpangnya yaitu intoleransi beragama, seperti diskriminasi atau kekerasan terhadap kelompok agama lain, tidak menghormati agama atau kepercayaan orang lain, serta memaksakan ajaran agama kepada orang lain. Dampaknya, perpecahan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia, terjadi konflik antar agama, dan hilangnya toleransi dalam masyarakat. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikap menyimpangnya yaitu tawuran pelajar. Sebanyak 32 pelajar digelandang petugas kepolisian Polsek Weru. Mereka diamankan di perempatan lampu merah Weru pada Jumat siang. Saat dikonfirmasi, Kapolsek Weru Kompol Endang Kusnandar mengaku adanya informasi dari warga bahwa saat petugas melaksanakan gatur siang, ada laporan warga bahwa adanya tawuran pelajar di depan salah satu sekolah menengah kejuruan. Setelah dilakukan pengecekan, para pelajar sudah saling lempar batu dan naik mobil pengangkut motor. Mengapa tawuran pelajar? Sebab yang melibatkan tindakan kekerasan sudah menjadi sorotan publik yang tidak bisa dianggap sebagai hal ringan. Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila. Banyaknya tawuran hingga menelan korban merefleksikan sudah mulai luruhnya nilai-nilai luhur Pancasila. Tawuran merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, khususnya pada Pancasila, yaitu sila kedua. Remaja mengalami ketegangan emosi yang tinggi sebagai wujud transisi dari jiwa anak-anak menuju dewasa. Salah satu unsur kepribadian yang penting dalam menghadapi tuntutan-tuntutan lingkungan adalah kecerdasan emosi. Dampaknya, trauma psikologis, kerusakan fisik dan sosial, menimbulkan ketidakadilan dan rasa sakit hati, memicu konflik sosial dan merusak keharmonisan antar individu atau kelompok. Cara mengatasi hal tersebut yaitu yang pertama, pendidikan karakter atau mengajarkan toleransi dan empati di sekolah. Yang kedua, kegiatan positif. Libatkan siswa dalam ekstrakurikuler untuk menyalurkan bakat mereka. Yang ketiga, konseling. Sediakan layanan konseling bagi siswa bermasalah. Yang keempat, pengawasan ketat. Tingkatkan pengawasan di lingkungan sekolah. Yang kelima, kerjasama. Libatkan guru, orang tua, dan masyarakat dalam pencegahan. Dan yang terakhir, hukuman edukatif. Terapkan sanksi tegas dengan pendekatan mendidik. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh sikap menyimpangnya yaitu korupsi, yang mengabaikan kepentingan bersama demi keuntungan pribadi, menyebarkan ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu, memecah belah masyarakat dengan isu SARA. Mengapa korupsi menjadi contoh perilaku bertentangannya? Karena korupsi adalah salah satu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan atau kekuasaan.
untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Penyebabnya, kecenderungan mencari keuntungan pribadi, dorongan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi, termasuk gaya hidup yang mewah, seringkali mendorong individu untuk melakukan korupsi, terutama jika mereka merasa tidak ada konsekuensinya yang berat bagi tindakan tersebut. Dampaknya, ketidakpercayaan publik dan rusaknya persatuan, melemahkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, dan menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Cara mengatasinya yaitu yang pertama, penegakan hukum. Berikan sanksi tegas kepada pelaku korupsi tanpa memandang latar belakang. Yang kedua, transparansi. Tingkatkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan publik. Yang ketiga, pendidikan anti korupsi. Tanamkan nilai kejujuran dan integritas sejak dini. Yang keempat, pengawasan ketat. Libatkan lembaga pengawasan independen dalam memonitor aktivitas pemerintah dan swasta. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh sikap menyimpangnya yaitu manipulasi suara dalam pemilu, politik uang, intimidasi pemilih, dan tidak menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Berdampak merusak kepercayaan publik dan menciptakan ketidakstabilan politik. Timbul rasa ketidakpuasan di masyarakat dan berkurangnya kepercayaan terhadap pemimpin atau lembaga pemerintahan. Manipulasi suara dalam pemilu atau pemilihan umum. Praktik kecurangan dalam pemilu seperti pengelambungan suara atau intimidasi terhadap pemilih untuk memenangkan satu pihak tanpa memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh pihak. Dampak dari manipulasi suara dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi, mengurangi tingkat partisipasi pemilih, dan merusak legitimasi hasil pemilu. Hal ini juga dapat menciptakan ketidakadilan sosial dan politik, memecah belah masyarakat, dan menyebabkan ketidakstabilan politik. Upaya pencegahannya yaitu yang pertama, pengawasan yang ketat terhadap proses pemilu oleh lembaga independen. Pengawasan larangan kampanye dan politik uang di masa tenang. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. Masa tenang berlangsung selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam pemilu 2024, masa tenang ada pada tanggal 11, 12, dan 13 Februari 2024. Di tanggal 11 sampai 13 Februari, tidak boleh ada orang yang melakukan kampanye jenis apapun, sebab masa kampanye sudah berlangsung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. PTPS melakukan pengawasan terhadap adanya kegiatan kampanye yang dilarang pada hari tenang. Apabila PTPS menemukan adanya kegiatan kampanye yang dilakukan peserta pemilu, pelaksana kampanye atau tim kampanye, pengawas TPS melaporkan adanya kegiatan tersebut kepada Panwaslu Kelurahan Desa dan dituangkan ke dalam formulir model A hasil pengawasan pemilu. PTPS juga melakukan pengawasan terhadap adanya praktik pemberian uang dan barang secara langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan perorangan. Tindakan praktik pemberian uang dan barang untuk tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat-suaranya tidak sah, memilih pasangan calon tertentu, memilih parpol peserta pemilu tertentu, dan atau memilih calon anggota DPD tertentu. Jika menemukan atau menerima laporan terkait dengan dugaan politik uang, maka PTPS segera melaporkan kepada Panwaslu Kelurahan Desa atau Panwaslu Kecamatan dengan mengisi formulir model A dengan bukti foto atau video. Pada masa tenang, pengawas TPS juga melakukan pengawasan terhadap persiapan pemungutan suara, sebab pada masa tenang, pemungutan suara tinggal menghitung hari. Namun demikian, sebelum masa tenang datang, PTPS juga ada tugas untuk memastikan keberadaan KPPS sudah sesuai dengan ketentuan.
PTPS berkoordinasi dengan KPPS untuk memastikan bahwa 7 orang KPPS yang akan bertugas di TPS benar-benar sudah sesuai dengan aturan. Misalnya, jangan sampai KPPS adalah anggota atau pengurus parpol, tim sukses, tim kampanye peserta pemilu. Jika mendapati seperti itu, maka segera catat dalam form A dan lampirkan buktinya. Sampaikan ke Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sikap menyimpangnya yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi. Tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang dalam pekerjaan atau pendidikan. Dan mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Dampaknya, jurang antara kaya dan miskin semakin lebar. Kesenjangan sosial semakin meningkat dan merusak lingkungan yang merugikan masyarakat luas. Cara mengatasi ketimpangan sosial ekonomi yaitu yang pertama, peningkatan akses pendidikan. Sediakan pendidikan berkualitas yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Yang kedua, pemerataan infrastruktur atau bangunan fasilitas dasar di daerah terpencil untuk mendukung ekonomi lokal. Dan yang terakhir, penciptaan lapangan kerja, dorong investasi dan UMKM untuk menyerap tenaga kerja. Akan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita? Kita butuh mereka, tapi juga kita harus hargai yang di dalam. Tapi bukan berarti kita mengendalikan, ini bukan dana APBN, ini anggarannya bukan sedikit. Ini investasinya total itu 300 triliun lebih. Tahap pertama itu 175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan PAD dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan kehilangan peluang. Itu, bos ya. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila penting untuk membangun bangsa yang toleransi, adil, dan bersatu. Tindakan yang bertentangan dengan Pancasila harus kita cegah melalui pendidikan, penegakan hukum, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai pandangan itu. Siapapun saudara, apapun backgroundnya, selama saudara tinggal di Indonesia, selama saudara tinggal di negara Indonesia,
maka yang menjadi konsensus kita satu adalah Pancasila. Ideologi Pancasila sedang menghadapi pertarungan dengan ideologi-ideologi lain. Ini masih satu bangsa yang kuat atau bangsa yang sudah banyak pengaruh. Apakah ingin menjadi satu ke-Indonesiaan atau ingin bubar menjadi federal? Ataukah nilai-nilai luhur kita terabaikan? Itulah menjadi tantangan.